Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyatna, mahasiswa STB jurusan Teknik Informatika dengan NPM 1811200 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Daily Schedule Report dan Penilaian Kinerja Karyawan berbasis website menggunakan algoritma SAW. Latar belakang. PT Garning Murni merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan peralatan kantor, berawal dari retail kemudian berkembang menjadi grosir dan saat ini telah menjadi salah satu supplier utama. PT Garning Murni memiliki 4 kategori produk, yaitu stationery, office equipment, office automation, dan office technology. Pada tahun 2024, PT Garning Murni mendirikan divisi baru, yaitu divisi digital printing, meliputi distribusi mesin large printing dan print media dengan berbagai produk mesin. Sampai saat ini proses pemasaran produknya dibagi menjadi 2 target pemasaran, yaitu golongan industri dan retail, dengan tujuan untuk meningkatkan pemasaran produk di seluruh Indonesia. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pihak kepala divisi atau manajer dapat menerima dan mengelola data laporan kegiatan karyawan secara lebih terstruktur dan sistematis untuk kemudian pemantauan dan evaluasi kinerja. Kedua, bagaimana karyawan dapat memberikan laporan kegiatan harian yang mudah ditelusuri oleh pihak kepala divisi atau manajer sehingga memungkinkan pemantauan yang lebih efisien dan akurat. Yang terakhir, bagaimana cara pihak kepala divisi atau manajer dapat melakukan penilaian karyawan dengan lebih efektif menggunakan sistem yang memungkinkan penilaian berbasis data yang akurat dan terkini. Tujuan penelitian yang pertama, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis website untuk pelaporan jadwal harian atau daily schedule report dan penilaian karyawan di PT Garning Murni guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data karyawan. Kedua, mengidentifikasi dan menerapkan mekanisme pelaporan jadwal dan kegiatan harian atau daily schedule report yang efektif untuk karyawan lapangan sehingga mempermudah proses monitoring dan evaluasi pekerjaan oleh manajemen. Yang terakhir, mengimplementasikan algoritma Simple Additive Weighting atau SAW dalam pengembangan sistem keputusan penilaian karyawan di PT Garning Murni untuk menghasilkan penilaian yang objektif dan berdasarkan data yang terstruktur. Ruang lingkup penelitian yang pertama, penelitian dilakukan di PT Garning Murni. Yang kedua, sistem yang akan dibangun adalah berbasis website, dibangun menggunakan pemrograman PHP, MySQL, dan basis data. Yang ketiga, sistem yang akan dibangun mencangkup penjadwalan kerja, laporan kerja, dan penilaian karyawan. Yang ketiga, framework yang digunakan dalam pembangunan sistem informasi ini adalah framework YI2. Yang ketiga, menggunakan algoritma Simple Additive Weighting atau SAW. Yang terakhir, metode pengembangan yang digunakan adalah Extreme Programming. Untuk metode pengumpulan data, kita menggunakan metode kualitatif. Yang pertama, ada metode pengamatan langsung, yaitu pengumpulan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan mengetahui apa saja yang penting untuk dijadikan bahan masukan. Yang kedua, ada metode wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan staf-staf terkait dan melakukan tanya jawab dengan narasumber. Yang terakhir, ada studi pustaka, yaitu mendapatkan referensi dari berbagai sumber. Penelitian terdahulu. Yang pertama, pembuatan aplikasi jadwal kerja karyawan berbasis web pada stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kalimantan Ternate. Yang kedua, rancang bangun sistem informasi penjadwalan kegiatan DPD pada PT Telkom Drive. Yang ketiga, rancang bangun sistem informasi penjadwalan dan penilaian untuk kegiatan pelatihan di Sierra Studio. Yang keempat,
analisis dan perancangan sistem informasi, pembuatan daily report, produksi DAS berbasis website. Yang terakhir ada rancang bangun sistem informasi penilaian kinerja pegawai dengan metode rating scale studi kasus Yayasan Mandiri Amal Insani. State of art merupakan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis kembangkan, menunjukkan bahwa pembangunan website ini tidak hanya berfokus pada penjadwalan karyawan saja, melainkan juga mencakup fitur lain seperti sistem penilaian kinerja karyawan. Persamaannya, yang pertama, sistem ini dibuat berbasis website. Yang kedua, sistem ini dibuat untuk manajemen karyawan. Yang ketiga, sistem bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan karyawan. Perbedaannya, yang pertama, objektif penelitian ini dilakukan di PT Gading Murni. Yang kedua, sistem peneliti yang peneliti kembangkan tidak hanya berfokus pada sistem penjadwalan karyawan saja, melainkan terhadap sistem penilaian karyawan. Pada penerapan sistem penilaian kinerja, penulis menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Yang terakhir, sistem ini dibangun menggunakan framework YII yang dikenal dengan keunggulan dan pengembangan aplikasi web yang cepat dan efisiensi. Untuk metode pengembangan kita menggunakan Extreme Programming, di mana yang pertama itu ada proses planning, yaitu user stories, value, dan acceptance test kriteria, dan iteration plan. Kemudian ada desain, yaitu simple design, CRC card, dan spike solution prototype. Yang ketiga itu ada coding, yaitu refactoring dan pairing programming. Kemudian ada testing, yaitu acceptance testing dan unit test. Unit test dulu, continuous integration dan acceptance testing. Baru kemudian release software increment, yaitu project velocity compute. Untuk metode pendukung kita menggunakan Simple Additive Weighting, algoritma SAW atau Additive Weighting atau Simple Additive Weighting adalah salah satu metode dalam multiple criteria decision making atau MCDM yang paling sederhana dan sering digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan beberapa kriteria. Menurut jurnal ilmiah Halim tahun 2016, Hidayatullah tahun 2018, dan Rahmawati et al. Tahun 2020, algoritma SAW disebut juga sebagai metode penjumlahan bobot karena dalam proses perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan seluruh kriteria yang telah diberi bobot sebelumnya. Tujuan utama dari metode SAW adalah menentukan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan nilai-nilai tertinggi dari perhitungan total bobot terakumulasi. Ini untuk gambar web use case-nya. Di sini kita ada 3 role, yaitu admin, team leader, dan teknisi. Admin dapat mengelola data absensi karyawan, mengelola data team leader, mengelola jadwal harian, mengelola data kategori penilaian untuk menentukan bobot penilaian, lalu mengelola data teknisi untuk membuat report teknisi, dan tambah edit hapus data teknisi. Kedua ada tim leader. Tim leader dapat melihat penilaian laporan, dapat melihat laporan harian, melihat data teknisi, mengelola laporan harian, dan membuat laporan harian, melihat jadwal harian, dan melihat riwayat kinerja teknisi. Kemudian ada teknisi. Teknisi dapat mengelola laporan harian dan membuat laporan harian, melihat jadwal harian, memasukkan titik lokasi untuk penentuan koordinat, dan melihat riwayat laporan. Untuk demo aplikasinya, kita bisa mulai login sebagai admin terlebih dahulu.
Di sini admin dapat menu activity, employee untuk manajemen karyawan, user management untuk manajemen akses role, ada menu evaluasi, report, master data, dan notifikasi. Untuk master data, admin dapat memanage kriteria, penilaian, dan evaluasi indikator. Kemudian admin juga dapat menambahkan tim atau mengedit tim. Misal kita membuat tim baru dengan Ihsan Nazmuddin sebagai tim leadernya, membernya saya Priyatna. Dengan begitu, Ihsan Nazmuddin sebagai tim leader dapat membuat to-do list untuk membernya itu Priyatna seperti contoh berikut. Untuk melihat aktivitasnya kita harus login sebagai Priyatna sebagai anggota dari tim tersebut. Nah, di sini ada activities yang in progress. Kita buka aktivitasnya. Di sini ada koordinat. Untuk memasukkan aktivitasnya kita buka tab form. Di sini udah ada ini. Tinggal kita inputkan aktivitas itemnya apa. Kemudian inputkan deskripsinya. Maka aktivitasnya akan selesai atau done. Untuk melihat penilaian karyawannya kita bisa login sebagai super user di menu evaluation. Nah, ini untuk penilaiannya dan indikatornya. Karena ini C1-nya kehadirannya masih belum check in di bulan ini, makanya nilainya 0. Untuk admin bisa juga membuat master aktivitas seperti masuk ke aktivitas, create aktivitas, nama aktivitasnya apa, kemudian bisa tambah item aktivitasnya apa. Kemudian simpan. Maka tersimpan aktivitas baru. Dan betul aktivitas baru ini bisa digunakan oleh
teknisi untuk melakukan aktivitas. Misal kita membuat aktivitas untuk Ihsan. Customernya main office saja. Kemudian pilih aktivitas baru yang tadi dibikin. Kemudian simpan. Kemudian kita login sebagai teknisi yang di-assign tadi. Karena di Ihsan kita login ke akunnya Ihsan. Kemudian masuk ke menu to-do list, maka ada aktivitas yang in progress, kita lihat. Dan masuk ke tab form. Nah, ini aktivitas itemnya ada 2. Misal kita checklist 1 aja. Maka harusnya penilaian dari Ihsan bertambah. Kemudian admin juga bisa melakukan evaluasi secara manual dengan masuk ke menu evaluation dan create evaluation. Jadi kita pilih karyawannya siapa, kriterianya apa, misal tanggung jawab, ininya tanggalnya berapa, poinnya berapa, misal 1. Maka penilaian atas nama Priyatna harusnya bertambah. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.